Selamat jumpa, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran PKK kelas 11 SMK. Kali ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual atau HQ. Selamat mengikuti materi berikut ini. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini setelah mempelajari materi ini, diharapkan para siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual atau yang sering disingkat dengan HQ. Kemudian yang kedua, para siswa harus bisa mengidentifikasi prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Kemudian tujuan yang ketiga, para siswa juga harus memahami dan mengidentifikasi dasar hukum atas hak kekayaan intelektual. Yang keempat, para siswa harus bisa mengupayakan prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Dan yang kelima, tidak lupa kita juga mempelajari apa saja dasar hukum atas hak kekayaan intelektual itu, dan para siswa harus juga bisa mempresentasikan dalam tugas yang nanti diberikan oleh guru pembelajar kali ini. Dan kita akan memahami dulu apa itu pengertian daripada HQ. HQ adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau oleh hukum yang berlaku. Maka kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi atau kecerdasan daya pikir seperti karya teknologi, karya pengetahuan, karya sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan seterusnya. Jadi karya-karya yang terkait dengan karya setiap orang yang nanti bisa menghasilkan sesuatu, ini semuanya ada hukum yang melindunginya. Sementara itu tujuan daripada HQ adalah mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak-hak dari milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, bisnis, dan industri di Indonesia. Jadi tujuan HQ ini sangat luas, tapi sebagai tujuan utamanya adalah mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak atas karya intelektual orang lain. Dan klasifikasi dari hak kekayaan intelektual ini berdasarkan WIPO, the Created of the Human Mind. Ini hak cipta itu merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten, hak monopoli, hak invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain itu melakukannya. Inilah hak cipta. Jadi hak cipta ini dianggap sebagai benda bergerak atau tidak terwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis, bisa di notaris atau di bawah tangan. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Dan klasifikasi HQ yang berikutnya adalah hak kekayaan industri. Ini industrial property right, adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Nah, disinilah nanti adanya hak kekayaan industri, industrial property right, yang meliputi hak paten. Dan ini menjadi pemahaman kita, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Inilah yang disebut dengan hak paten.
Dan inilah dasar hukum kekayaan intelektual Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Nomor 14 2001 tentang hak paten, Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Nomor 29 Tahun 2000 tentang tanaman, 30 2000 tentang rahasia dagang, dan Undang-Undang Nomor 31 2000 tentang desain industri. Jadi dasar hukum HAKI ini dilindungi oleh undang-undang dan semuanya sudah tertuang dengan jelas, dan kita harus selalu mengacu pada undang-undang dalam menjalankan produksi kita, dalam menjalankan bisnis kita. Selanjutnya kita sampailah akhirnya pada kesimpulan. Setelah mempelajari materi ini, kita sebagai seorang wirausahawan atau sebagai seorang yang nanti akan memproduksi sesuatu harus dapat memahami dan menjelaskan pengertian atas hak kekayaan intelektual. Kemudian kita prinsip-prinsip kekayaan hak intelektual ini juga harus kita pahami, termasuk dasar hukum atas kekayaan intelektual kita juga harus memahami lebih jauh, supaya kedepannya ilmu ini akan menjadi patokan kita untuk berpijak dan bergerak melakukan langkah usaha. Dan di setiap usaha berkaitan dengan aturan dan hukum yang berlaku, kita harus memiliki kewaspadaan dan memiliki pemahaman yang luas tentang bagaimana hak kekayaan intelektual ini dapat dijalankan. Kepada para siswa, dari penjelasan ini selanjutnya penugasan yang saya berikan untuk para siswa, tugas nanti bersifat individu, yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat membuat video konten yang terkait dengan materi menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual. Dan setelah video itu Anda buat dan jadi, silakan para siswa mengunggahnya ke kanal YouTube-nya masing-masing. Jangan lupa link videonya dikirim ke grup mapel kita, dan jangan lupa kita selalu sharing, kita selalu memberikan karya-karya terbaik kita untuk sekolah kita, untuk kebanggaan kita semuanya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kalian semuanya sukses. Dan jangan lupa like and subscribe-nya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you.